Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sebelum kita mulai, saya mohon keriduannya kita berdoa sebentar, membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini adalah kajian lanjutan ya dari workshop-workshop sebelumnya. Nanti setelah workshop itu baru kita akan kajian mengenai ihsan ya atau mengenal Allah. Itu ada bukunya sendiri, alhamdulillah guru saya baru menyelesaikan. Materinya ada 121 pembelajaran ya Bapak Ibu semua. Tapi kita akan membahas tentang ini dulu, tentang dasar-dasar dalam pemahaman kehidupan ya. Jadi nanti kita interaktif, Bapak Ibu silahkan tanya, kalau misalnya kurang jelas dipotong saja nggak apa-apa. Misalnya saya menjelaskan lagi di tengah, tiba-tiba Bapak Ibu kurang paham, potong saja ya, biar nanti apa yang di pertanyaan Bapak Ibu semakin jelas. Karena mungkin setiap orang kan berbeda cara menangkapnya ya, tapi saya berharap apapun ilmu yang dipelajari itu akan bermanfaat kalau Bapak Ibu mulai praktekkan, mulai jalani. Kenapa harus dipraktekkan? Karena hanya dengan mempraktekkan Bapak Ibu akan merasakan, oh iya ya, ternyata yang namanya petunjuk, yang namanya kalam-kalam Allah itu memang untuk membantu kita di dalam menjalani kehidupan ya. Baik, sekarang yang akan saya kupas pertama adalah suka tidak suka, bahwa semua orang harus mau menjalani hidupnya, betul? Kan bunuh diri nggak boleh. Jadi Bapak Ibu di dalam hidup ini ternyata suka tidak suka dari Bapak Ibu lahir sampai nanti Bapak Ibu meninggal harus mau menjalani, ya. Makanya Bapak Ibu di Al-Fatihah kan selalu mohon tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, Bapak Ibu tuh mau menjalani hidup tuh harusnya bahagia atau menderita? Bahagia. Berarti hal yang kedua yang paling penting adalah setelah kita memang tidak bisa menolak kan? Bapak Ibu kan nggak bisa menolak hidup kan? Iya, berarti Bapak Ibu harus menjalani hidup dengan bahagia. Kalau menderita salah atau benar? Ah, masih ada yang menderita? Masih? Jadi kalau menderita itu makanya kita disuruh menuntut ilmu ya. Baik, pertanyaan saya, Allah tuh memberi petunjuk nggak di dalam menjalani hidup? Tujuannya apa? Agar bahagia atau menderita? Berarti supaya Bapak Ibu hidup bahagia, berarti syaratnya apa? Mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Kira-kira petunjuk itu jelas atau tidak? Jelas, pasti namanya petunjuk. Kalau tidak jelas namanya teka-teki, kan begitu ya. Baik, sekarang tolong Bapak Ibu renungkan ya, betul atau tidak Allah tuh menyuruh kita berdoa kepada Allah, betul kan? Ini siapa yang bantu? Siap. Baik, kita buka surat Al-Baqarah 186. Ini saya akan mulai dari sini ya. Surat Al-Baqarah 186. Betul atau tidak bahwa doa itu adalah perintah Allah ya? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Baik. Agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Allah menyuruh kita berdoa. Betul Bapak Ibu ini? Tujuannya apa? Allah menyuruh kita berdoa? Tujuan Allah menyuruh kita berdoa apa Bapak Ibu? Ayo apa?
Ibu berdoa selama ini tujuannya apa? Enggak, yang benar dulu. Ibu selama ini berdoa itu tujuannya apa? Ingin meminta mewujudkan apa yang diinginkan, betul nggak ini? Yang jujur kan itu sebenarnya. Ayo, Bapak Ibu misalnya sakit, Bapak Ibu kalau sakit, si fulan sakit, berdoanya apa? Berarti untuk kepentingan siapa? Jelas ya? Tapi karena itu perintah Allah, maka Allah pun biasanya mengabulkan. Nah, tolong dijawab sekarang ini, karena ada kaitannya. Seyakin apa doa Bapak Ibu itu akan dikabulkan Allah? Seyakin apa? Benar ya? Misalnya, Ibu punya masalah, Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong selesaikan masalah saya. Ibu tuh yakin nggak bahwa nanti Allah akan menyelesaikan? Berarti setelah berdoa, kita ikhtiar itu masih pusing atau yakin? Biasanya? Loh, baru saya tanya. Coba. Kan tadi Ibu bilang yakin. Berarti yang namanya yakin itu kan tidak ada keraguan lagi kan? Berarti pas nanti menjalani harusnya khawatir, pusing atau yakin? Sudah begitu. Terus ngapain berdoa? Loh, ini kan aneh. Ibu katanya yakin doa Ibu dikabulkan. Lah kalau yakin dikabulkan, terus ngapain mas menjalani masih pusing? Nah kan berarti yakin nggak? Loh kok yakin masih ngomong lama? Loh, jadi yang merusak doa kita siapa kalau begitu? Diri sendiri. Kita berdoa kepada Allah, tapi pas setelah kita berdoa, kita sendiri juga tidak yakin doa kita dikabulkan atau tidak. Loh saya yakin lah, terus kenapa pusing? Yakin sama pusing sama atau beda? Nah Bapak Ibu itu setelah berdoa tuh yakin atau pusing? Harusnya yakin, kenyataannya. Lalu terus berdoa selama ini kemana? Loh baru sadar ini. Karena ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan apa yang nanti saya lakukan, ibu-ibu. Kenapa saya berani ngomong gini gitu loh. Jadi banyak orang berdoa kepada Allah, tapi dia sendiri nggak yakin doa dia itu dikabulkan atau tidak. Akhirnya gimana ngomongnya? Ustadz saya tuh udah berdoa, udah sholat, udah sedekah, tapi kok doa saya nggak dikabul-kabulkan. Nah itu tuh cirinya orang yakin atau tidak? Lah ibu aja bisa jawab kok. Nah saya mohon maaf sekarang, ibu selama ini berdoa kepada Allah, tapi dalam praktek menjalani sampai nanti Allah mengabulkan, ibu tuh yakin atau kadang-kadang ragu-ragu? Lah sebelum ibu minta kepada Allah itu, sebelum ibu berdoa kepada Allah itu, berarti diawali dari yakin dulu atau tidak yakin dulu? Kan ibu mohon kepada Allah tuh karena ibu bapak yakin Allah bisa menolong kan? Yakin Allah tuh bisa menyelesaikan, betul? Nah terus bapak ibu tolong, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Berarti untuk membuktikan keyakinan ibu kepada Allah, berarti kan ibu disuruh menjalani masalahnya kan? Tapi menjalani masalah itu dengan keyakinan Allah pasti mengabulkan. Berarti harusnya masih ada rasa khawatir atau tidak? Kenyataannya? Lalu terus doa ibu selama ini yang diucapkan tuh kemana? Kan harusnya ketika setelah berdoa terus ibu menjalani, loh tapi kan masalah kamu berat. Enggak, saya yakin Allah akan mengabulkan doa saya. Harusnya kan begitu jawabannya. Bukan kenapa belum ditolong-tolong, kan bukan begitu harusnya logikanya. Nah saya takutnya ibu selama ini berdoa, tapi ibu pun sendiri nggak yakin dengan apa yang doa bapak ibu sampaikan. Berarti yang merusak doa kita sendiri. Sadar nggak ini ibu-ibu ini? Selama ini yang merusak doa kita tuh kita sendiri. Terus kenapa terus dilakukan? Berarti sadar atau tidak? Halo? Si fulan sakit. Terus si fulan berdoa, ya Allah, saya yakin engkau bisa menyembuhkan sakit saya. Tolong saya ya Allah, titik kan? Setelah itu dia pergi ke dokter, jalani ikhtiarnya. Yakin nggak dia disembuhkan? Nah, terus kenapa jadi masih bingung? Kenapa masih khawatir? Kalau memang kita yakin doa kita akan dikabulkan.
Loh kan ada prosesnya. Loh betul, memang tugas kita menjalani proses, tugas Allah mengabulkan. Loh Bapak Ibu kayaknya belum sadar ini. Jadi selama ini kita berdoa, tapi kita sendiri tidak yakin doa kita dikabulkan atau tidak. Padahal syarat doa dikabulkan adalah beriman kepada Allah. Jadi siapa yang doanya belum dikabulkan? Ketika doanya belum dikabulkan, pasti Bapak Ibu sendiri pun ragu-ragu kepada apa yang doa disampaikan. Ini dari mana ya? Kapan kok masalahnya nggak selesai? Nah itu kan udah keraguan sebenarnya. Padahal Allah itu pasti akan menepati ketika dia berjanji. Dan yang berjanji mengabulkan itu Allah sendiri. Tugas kita tuh minta, betul nggak? Urusan Allah mengabulkan. Mohon maaf, Ibu selama ini tuh fokus tuh berdoa, memohon atau supaya dikabulkan? Lah tugas Allah apa? Mengabulkan. Tugas kita mohon. Nah mohon maaf, selama ini tuh Ibu tuh doa, mohon sambil mikir dikabulkan atau hanya memohon? Loh kan dikabulkan urusan Allah. Loh urusan kita tuh memohon. Kenapa jadi ikut-ikutan urusan Allah? Halo? Loh. Wah bingung lagi nih. Ngerti ini Bapak Ibu ini? Jadi tolong jangan dicampur aduk ya. Urusan kita tuh adalah memohon semaksimal mungkin. Urusan Allah mengabulkan. Kenapa ibu-ibu jadi mikirin mengabulkan juga? Halo? Loh urusan kita cuma minta. Kenapa jadi ikut mengabulkan? Loh. Perintah Allah itu berdoa saja. Urusan dikabulkan tidak dikabulkan itu urusan Allah. Boleh nggak Allah tidak mengabulkan? Ya sudah, kenapa jadi ikut-ikutan? Loh kan doa menjalankan perintah Allah. Kalau orang menjalankan perintah Allah sia-sia nggak? Tidak. Yang sia-sia itu ikut campur urusan Allah. Kenapa tidak dikabulkan? Itu malah sia-sia. Halo? Loh kayaknya baru mudeng ini. Bu? Lah itu makanya saya mau luruskan. Ternyata selama ini kita salah. Ikut-ikutan yang bukan urusan kita. Kan urusan kita cuma ikhtiar maksimal sebatas memohon. Atau ibu maksa Allah selama ini untuk mengabulkan? Loh Bapak Ibu tuh memohon atau memaksa? Lah memang harusnya mau, perintahnya cuma memohon kok. Makanya akhirnya ketika ibu maksa jadi nggak dikabulkan. Gara-gara ibu maksa. Loh Allah seneng, Allah nggak usah Allah lah. Ibu seneng nggak dipaksa? Lah ibu aja nggak seneng dipaksa, kenapa Bapak Ibu maksa-maksa Allah selama ini? Ya itu kalau nggak dikabulkan emosi, kecewa, manja, kenapa kok nggak dikabul-kabulkan, itu maksa nggak? Maksa. Harusnya ibu doa, ya Allah, saya ingin naik haji dan saya yakin kau bisa mengabulkan. Titik. Mau dikabulkan tidak dikabulkan urusan Allah. Besok doa lagi, ya Allah, saya yakin kau bisa memampukan saya naik haji meskipun secara kemampuan saya tidak ada. Titik. Akhirnya Mei saya berangkat. Padahal tidak punya uang, tidak ada bekal. Kan gampang kan buat Allah. Kenapa? Karena saya tahu diri, tugas saya hanya memohon dengan yakin bahwa Allah pasti mendengar doa saya. Saya nggak ikut campur urusan Allah. Mau dikabulkan tidak dikabulkan, yang penting saya sudah menjalankan perintah Allah. Karena tugas kita hidup di dunia itu hanya menjalankan perintah Allah. Titik. Uang dari mana? Saya nggak tahu uang dari mana, tapi saya yakin kalau Allah mengabulkan, dimampukan tidak? Nah, percaya atau tidak? Berarti doa itu keyakinan atau kemampuan? Ibu bapak ketika punya masalah, biasanya keyakinan atau kemampuan? Oh, yang benar. Berat Ustadz. Nah, itu keyakinan atau kemampuan? Loh, urusan doa itu bukan urusan kemampuan. Urusan doa itu yakin atau tidak. Karena kalau Allah sudah mampukan, yang tidak mampu pun bisa.
Jadi saya ulang lagi, seyakin apa doa Bapak Ibu itu akan dikabulkan Allah? Kalau sudah yakin berdoa, jalani sampai Allah membuktikan janjinya. Dengan yakin atau dengan pusing? Dengan yakin atau dengan khawatir? Awas kalau doa masih khawatir. Saya berdoa nih, saya punya hutang. Ya Allah, tolong lunaskan hutang saya. Yakin nggak nanti Allah lunaskan? Jalani dengan keyakinan Allah pasti lunasi. Ikhtiar silakan, tapi dengan keyakinan, bukan dari mana. Ya yakin, ya yakin tuh berarti dari awal sampai akhir, bukan di tengah-tengah yakin, di tengah enggak, harus kan begitu. Jadi waktu saya minta di bulan Juli 2023, Bu, saya bilang, ya Allah, saya ini secara hitungan nggak mampu untuk naik haji. Tapi saya akan berdoa sesuai dengan perintahmu, bahwa salah satu syarat doa dikabulkan, saya yakin dengan apa yang kau janjikan. Ya Allah, saya yakin engkau bisa menaikkan saya haji. Itu saya pegang, Bu. 2024 kan mulai berangkat kan, di bulan Mei, Juni kan begitu. Saya yakin engkau pasti bisa memampukan. Akhirnya dimampukan, karena keyakinan saya dari awal berdoa sampai Mei, saya tetap yakin. Saya nggak mikir dari mana, tugas saya hanya memohon. Jadi tolong Bapak Ibu berdoa, jangan rusak doa Bapak Ibu dengan sikap Bapak Ibu setelah berdoa masih pusing kalau begitu. Si fulan sakit, berdoa aja, ya Allah saya yakin kau mau menyembuhkan saya. Jalani ikhtiarnya, ke dokter silakan. Tapi dengan keyakinan Allah akan mengabulkan, maka insya Allah akan sembuh. Kadang-kadang ibu sudah berdoa, kok beginilah, terus ngapain berdoa? Jadi tugas kita apa Bapak Ibu? Hanya memohon, hanya berdoa. Tugas Allah apa? Mengabulkan. Biarkan yang menjadi urusan Allah, yang menjadi urusan kita. Jangan dicampur-campur. Berarti doa itu hanya niatnya menjalankan perintah Allah. Paham? Bapak-bapak paham? Oh, ini anak muda semua ini, tumben. Dari mana ini, Mas? Sini, pemuda di sini. Oh, bukan. Jelas nggak ini Bapak Ibu ini? Jadi ini bukan urusan masalah kemampuan. Ini adalah urusan masalah keyakinan. Tolong dijawab. Bapak Ibu tuh yakin nggak sih sama Allah? Nah kalau gitu masalahnya apa? Tinggal istiqomah saja kan? Keyakinan Bapak Ibu kepada Allah kan tinggal masalah istiqomah saja kan? Nah itu memang area kita, itu memang kewajiban kita. Tugas kita tuh menjalani perintah-perintah Allah dengan keyakinan dan istiqomah. Supaya istiqomah berarti Bapak Ibu harus ada nilai kesabaran di dalam menjalani hidupnya. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi sekarang Bapak Ibu meluruskan niat. Kita berdoa kepada Allah, lalu kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan dengan caranya. Ya, seperti waktu saya bilang di bulan Juli itu, ya Allah saya yakin Engkau bisa memampukan saya naik haji. Saya nggak tahu tapi saya yakin Engkau pasti bisa. Lalu saya jalani dengan keyakinan saya. Ya, alhamdulillah November ada jamaah saya telepon saya. Lalu Januari saya biometrik. 17 Mei saya berangkat haji. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata haji itu bukan hanya masalah teknis. Awas hati-hati. Kebanyakan orang kan fokusnya adalah manasik hajinya, manasik umrohnya ya. Itu teknis Bapak Ibu ikut mutawif saja beres. Ya. Tapi ternyata haji itu yang lebih besar adalah hakikatnya. Ini masalah apa? Hati, mental. Nah, mungkin sebelum nanti saya masuk materi, saya mau menjelaskan dulu gambarannya. Biar nanti Bapak Ibu yang mau umroh, yang mau haji itu siap ya. Gini Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu perjalanan itu, banyak hal yang membuat saya mengerti. Kenapa haji itu dibuat rukun Islam yang kelima. Kan paling bawah ya, itu ya. Nah itu ternyata hakikatnya luar biasa di dalam hidup Bapak Ibu. Gini, jujur saja, selama ini, kan kita itu kalau misalnya mau beribadah haji atau umroh, selalu berpikir apa yang kita inginkan, betul? Akhirnya ketika di Mekah saya atau di Madinah sana nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka kita akan berontak.
Akhirnya tidak ada perbedaan akhlak ketika kita sudah umroh, sudah haji dengan sebelum. Kan harusnya ada perbedaan kan? Itu cirinya mabrur kan begitu harusnya. Nah, ternyata dalam hakikat haji itu Allah berfirman, saya juga tahu dari pengalaman perjalanan ini di surat Al-Baqarah 127 128. Silakan. Jadi ada yang namanya manasik haji, itu biasanya ustadznya teman saya ngisi, tapi saya disuruh ngisi manasik hati. Karena urusannya jasmani dan ruhani. Silakan. Surat Al-Baqarah 127 128. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Baik, yang membangun Baitullah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Baik, tapi saya akan bahas yang 128-nya. Silakan, Pak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang berserah diri dalam melaksanakan ibadah haji. Tolong dijawab Bapak Ibu. Biasanya kalau orang berdoa itu tuh fokusnya itu tuh berdoa untuk keinginannya atau berdoa untuk berserah diri biasanya. Kenapa? Kok Nabi Ibrahim di sini berdoanya jadikan kami orang yang berserah diri? Padahal kenyataannya orang biasanya, atau gini aja, ibu pernah nggak berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang berserah diri? Halo? Pernah nggak? Atau ya Allah saya ingin ini, saya ingin itu. Iya. Lo nggak pernah berdoa untuk berserah diri, nggak pernah? Lo ini kan diajarin di sini. Wah. Ini mau saya jelaskan soalnya. Jadi banyak orang ya yang menjalani sayang gitu loh. Karena Bapak Ibu harus mengerti hakikatnya dulu gitu loh. Ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa saat Nabi Ibrahim mau melaksanakan ibadah haji, kok dia malah minta jadikan saya orang yang berserah diri? Padahal kenyataannya kalau orang berdoa itu adalah yang dia inginkan. Ibu pernah, Bapak pernah berdoa menjadikan orang yang berserah diri? Atau kalau udah mentok aja? Mentok mah telat, bukan itu dipaksa namanya. Ini dari awal jadikan saya orang yang berserah diri. Ternyata hakikatnya Bapak Ibu, bahwa namanya nanti kita di sana itu tidak mungkin semua kejadian yang kita inginkan itu akan selalu sesuai dengan di sana. Harusnya dalam hidup juga sama kan sebenarnya kan. Jadi yang saya persiapkan ke jamaah itu adalah awas, hati-hati. Kita tetap menginginkan sesuatu ideal, misalnya bintang 5 lah, dekat Ka'bah lah, sholat hotel makanannya enak kan, begitu semua kan pemikiran kan? Itu iya secara rencana. Tapi kita harus sadar bahwa kita ibadah kepada Allah itu dalam rangka berserah diri terhadap nanti apapun yang Allah lakukan di dalam kejadian-kejadian hidup yang nanti kita jalani. Terus saya bilang, ibu-ibu, berarti sekarang luruskan niat, pasrahkan. Kita punya rencana, tapi nanti juga Allah ada rencana di sana. Seperti Bapak Ibu hidup sekarang ini kan tidak ada yang tahu kan? Rencana Allah kan? Pas udah kejadian, iya, oh ternyata saya ditipu tuh begini. Oh ternyata saya dizolimi tuh begini. Jadi semua orang ternyata memang harus punya kemampuan untuk berserah diri. Baik, berserah diri itu apa Bapak Ibu? Pasrah. Pasrah apa? Gimana? Sulit atau mudah? Hah? Berserah diri itu apa? Berserah diri itu adalah menyesuaikan dengan keinginan Allah. Kita punya keinginan, betul? Tapi Allah pun punya keinginan. Berarti nanti ketika Bapak Ibu bertemu keinginan Allah dan keinginan kita, yang berserah diri Allah atau kita?
Sudah tahu ini? Berarti nanti kalau ada kejadian-kejadian di dalam hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap nolak atau menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan? Kalau begitu ada masalah nggak? Jadi orang bermasalah itu kenapa? Tidak mau berserah diri. Padahal Bapak Ibu tahu nggak? Tetap yang menang keinginan Allah. Bapak Ibu tahu nggak? Misalnya Allah ingin ke utara, kita ingin ke selatan. Kira-kira nanti yang menang tetap utara atau selatan? Bapak Ibu tahu nggak? Tetap nanti yang menang keinginan Allah. Nah, terus kenapa nggak secepatnya ikuti aja? Halo? Ngerti nggak nih Bapak Ibu? Jadi saya ajarkan dulu ke jamaah, ibu kita semua Bapak punya rencana, tapi lihat ya, kalau nanti kejadian-kejadian di sana tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sudah secepatnya kita berserah diri. Karena kalau tetap nekat, ibu tetap maksa dengan keinginannya, apa yang terjadi? 22 ayat 52. Udah ikut aja gitu loh. Ngotot juga tetap kalah kok sama Allah. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Apa Bapak Ibu? Setan pun memasukkan godaan-godaan lewat keinginan. Jadi kalau nanti ibu tetap nggak mau berserah diri, berarti nanti dikuasai siapa? Tahu nggak ini? Halo? Tahu? Lah kalau tahu berarti harusnya secepatnya berserah diri atau tetap ngotot dengan keinginannya? Saya bilang ke jamaah itu, ayo nanti kita apapun kita jalani, ya. Kalau nanti tidak sesuai nggak apa-apa. Nah, ternyata omongan apapun yang di sana atau di sini kita ngomong, omongan saya selama ini dakwah di Indonesia Pak, terjadi semua di sana Pak. Nanti saya ceritakan. Kan saya nyuruh sabar, betul? Nyuruh ikhlas, nyuruh berserah diri. Ya, di sana dijadikan semua kejadian. Ayo, kamu Ustadz ngomong doang, kan begitu nantinya. Ya, akhirnya terjadi Bapak Ibu. Nah, mulailah berangkat kita ke sana kan. Pas kita berangkat, ya, Madinah masih aman. Masih aman. Ya. Tapi berserah dirinya udah disampaikan. Ya, ke jamaah sudah disampaikan. Pokoknya nanti kalau tidak sesuai, wah, jamaah masih senang. Memang Allah tuh baiknya begitu, Bu. Disiapkan dulu, dibuat, mungkin Ibu bisa di ini dulu, Bu. Oke, disiapkan dulu situasinya, kita bisa dibuat tenang dulu gitu kan dengan kondisi itu, ya. Di Madinah aman, Pak. Nah, saya 7 hari 8 hari di sana. Perjalananlah Madinah ke Mekah. Ternyata diujinya mulai dari situ. Ya, pas nyampe Mekah, hotel yang kita booking buat 1.300 orang sudah diambil jamaah yang lain. Ya kan musim itu kan memang kayak umroh Ramadan, itu kan aja kan situasi begitu kan. Jadi kita akhirnya dapat hotel. Wah, udah panik. Bu, ingat pelajaran apa tadi? Berserah diri. Karena ini bukan keinginan kita. Berarti keinginan siapa? Nah, Bapak Ibu harus belajar ini. Jadi di Indonesia mau di sana sebenarnya sama saja kan? Karena terjadi loh. Kan kita nggak ada rencana membatalkan cancel juga nggak ada kan? Cuman pas datang ke sana, mohon maaf, hotelnya dipakai orang. Terus gimana dong Ustadz? Ayo sudah, kita menerima ini sebagai keinginan Allah. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu ngikuti keinginan Allah, selamat atau celaka? Bahagia atau menderita? Benar nggak ini? Bahagia, benar. Ngikuti keinginan Allah bahagia. Nah, terus kenapa kalau begitu masih masalah? Paham ini Bapak Ibu nih? Akhirnya saya tanamkan, tenang saja. Yang penting ini keinginan Allah, kita hormati. Ya udah Ustaz, jadi gimana? Akhirnya semua rombongan cari rest area, Bu. Karena bis kan, cari rest area, kita yang ke arah Jeddah situ. Alhamdulillah di bis ternyata kita nginep 2 hari 1 malam di rest area. Emosi, saya bilang ini keinginan Allah. Diam lagi. Loh, tapi kan Ustadz ke toilet gimana? Tenang.
Lo kan keinginan kita masuk hotel, tidur, langsung umroh, kan begitu keinginan kita. Lo kalau Allah belum ingin, mau maksa mau tidak pun nggak bisa. Jadi saya tanamkan, ingat ya, berserah diri. Berarti yang penting itu, yang penting berserah dirinya atau terwujudnya keinginan? Coba direnungkan dulu, benar itu? Hah? Benar Pak? Yang terpenting itu terwujud keinginan atau berserah diri? Benar? Sudah begitu? Wah, rame-rame, saya tetap kajian ya. Ayo Bu, ayo, ini sudah saatnya kita menghormati Allah, gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan menerima Bapak Ibu, menerima benar-benar, diterima, terserah ya Allah. Pokoknya ini tetap kita niat luruskan niat ibadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Hotelnya malah kita dapat bintang 5 yang depan, menghadap Ka'bah langsung. Kalau kemarin kan sebenarnya agak di Anjum itu di belakang ya, ini langsung di depan. Iya ya Ustadz ya, kalau kita ngikuti keinginan Allah tuh ternyata Allah baik lah kan, jangan sampai telat, udah maki-maki, udah emosi, taunya dikasih yang enak, kan malu sama Allah. Tolong ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hidup tuh begitu, terima dulu bahwa ini adalah keinginan Allah, nanti Allah siapkan. Nggak mungkin Allah menzalimi hambanya. Saya buktikan, surat 3 ayat 108. Ibu pegang ini ya, ini pembelajaran. Jadi perjalanan hajinya spiritual benar itu kemarin. Surat 3 108. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar. Terus? Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Allah tidaklah berkehendak menzolimi siapapun di seluruh alam semesta. Berarti ada nggak keinginan Allah untuk membuat kita terzolimi? Tapi banyak nggak orang yang merasa terzolimi? Salah siapa? Salah sendiri atau salah Allah? Salah sendiri. Kenapa tidak mau berserah diri? Kenapa tetap ngeyel? Kenapa tetap ngotot dengan apa yang Allah inginkan? Ibu sering ngeyel? Rugi Bu. Karena ngeyel tidak ngeyel pun kita tidak bisa menolak yang namanya kehendak Allah. Udahlah diterima dulu. Setelah menerima kan nanti Allah janji bersama kan, baru ikhtiar. Jadi ikhtiarnya itu nanti bersama Allah, cuman gitu kok. Toh Ibu nerima tidak nerima juga sudah terjadi kejadian itu kan. Ayo, misalnya suami centil, sudah terjadi belum? Ya sudah terima dulu. Lah setelah terima baru ikhtiar. Mas, kamu jangan begitu, atau Ibu dandannya lebih lagi lebih menor lagi kan bisa sebenarnya. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kata kuncinya terima dulu bahwa ini adalah memang kehendak atau keinginan Allah. Itu penting Bapak Ibu soalnya. Ya. Akhirnya alhamdulillah kita dapat hotel yang langsung di depan Ka'bah. Wah, bersyukur ya Ustadz, kalau kita marah-marah juga percuma, nanti dapatnya itu juga kan. Marah-marah Allah takdirkan kita di Safa. Tidak marah-marah pun, berserah diri pun Allah takdirkan di Safa, tapi nilai pahalanya berbeda antara orang yang taat kepada ketetapan Allah sama yang tidak taat. Jelas ya Bapak Ibu ya? Mulai pelajaran pertama muncul. Nah, tapi masalah besarnya bukan di sini, bukan di Mekah. Ya, ini saya akan mulai nih. Karena haji itu ternyata seputar Arafah, Musdalifah dan Mina. Akhirnya 7 hari Madinah, 8 hari atau 7 hari, 8 hari 7 hari di Mekah. Kita pindahlah untuk siap-siap di Mina atau di Arafah. Kita pindah hotel ke sana. Dan ternyata kan hotel di sana itu kan setahun sekali Bu. Memang khusus untuk haji, bukan tiap hari dibuka, enggak Pak. Hotel setahun sekali, bisa dibayangkan. Nah, kita masuk hotel itu ya, 1.000 orang masuk, karena ada sebagian yang beda hotel, tapi di tempat waktu itu tempat saya 1.000 orang. Alhamdulillah ternyata liftnya cuma 2. Ya, kapasitasnya 5 orang. Nah, mulai kan saya bilang mulai latihan nih, mulai diuji sama Allah kan. Makanya jangan ngomong doang ustadznya katanya. Oke. Udah, jamaah mulai panik lagi. Ustadz gimana? Ini kan situasi gini-gini. Iya, terus mau gimana? Udah, sekarang saya bilang yang masuk lift prioritas yang tua-tua saja. Loh, terus kita gimana? Berarti pilihannya apa?
Tangga kan? Oke. Kita dapat lantai berapa? Lantai 9. Ya, marah-marah, kan saya bilang dari manasik hati kemarin udah perjanjian. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti keinginan siapa? Kita hargai Allah, kita hormati Allah. Dan memang nggak ada pilihan kan, masa mau pulang? Saya bilang, ya terus Ustadz gimana? Udah, akhirnya Bu, mulai hari pertama, mulailah kita olahraga, turun naik tangga. Kan makan sehari 3 kali ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ternyata makan sehari 3 kali menunya istiqomah. Telur sosis, telur sosis, telur sosis. Dari pagi, siang, sore. Bayangin Bu. Turun ke bawah makan, naik lantai 9, lapar lagi. Turun, lapar lagi. Wah, akhirnya mulai terbiasa tuh. Jadi ternyata Bu, orang itu kalau sudah menjalani Bu, itu terbiasa kok. Sebenarnya yang buat Bapak Ibu pusing kan karena memang Ibu belum menjalani kan. Tapi kalau sudah dijalani, apalagi dibimbing terus ya spiritualnya, itu nggak masalah. Itu udah biasa gitu. Akhirnya mereka menikmati, ya Ustadz kita jadi bisa zikir, kita bisa apa. Ya ini latihan saya bilang buat nanti di Musdalifah. Pas kita wukuf gitu kan. Tapi hati-hati juga, ternyata omongan itu terjadi nanti. Saya bilang turun naik tangga kan. Lapar. Nah, mulai itu Bu. Ketika sudah mulai terbiasa turun naik tangga, saya nggak ngerti pas hari apa ya hari A. Tiba-tiba air nggak nyala 2 hari. Ilmu berserah diri udah nggak mempan Pak. Udah nggak mempan, saya nggak bisa Ustadz. Ini udah di luar batas kesabaran saya. Lalu saya mohon ya Allah ini ilmu apa lagi? Saya kan nggak ngerti ya. Ini bagaimana menghandle jamaah agar dia benar-benar bisa sadar saya bilang. Allah maha baik, Allah ngasih hidayah lagi ayat Al-Quran dan itu saya pakai. Akhirnya bisa diam juga. Apa? Surat 37 ayat 107. Jadi ini saya kupas spiritualnya ya. Kalau manasik yang itu mah insya Allah paham lah. 37 ayat 102. Nggak mempan, ilmu berserah diri udah nggak mempan soalnya. Saya cari ilmu lain waktu itu. Maka ketika anak itu sampai pada umur aku berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diberimu. Nabi Ibrahim disuruh apa? Berkorban. Betul? Kan Nabi Ibrahim disuruh berkorban ya? Ayo, kamu berkorban. Untuk Nabi Ibrahim atau untuk Allah? Untuk Nabi Ibrahim atau untuk Allah? Kan Allah yang memerintahkan. Sembelih anakmu, kan begitu kan? Berarti Nabi Ibrahim disuruh berkorban untuk siapa? Meskipun Allah nggak butuh pengorbanan kita. Paham ini Bapak Ibu? Tapi Allah hanya ingin tahu mereka tuh benar-benar mau berkorban untuk Allah atau tidak. Nah, saya bilang, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak semua ini jamaah, selama Bapak Ibu hidup, apa yang Bapak Ibu korbankan untuk Allah? Mikir mereka Pak. Belum kan? Iya sih Ustadz. Nah, mumpung sekarang, saya bilang. Loh, iya kan mumpung sekarang, menu istiqomah, turun naik tangga 9 lantai, air nggak nyala, ini pengorbanan nggak? Betul Ustadz, pengorbanan. Niatkan kita berkorban untuk Allah. Semakin besar pengorbanannya, reward Allah semakin besar. Pikirkan mereka kan, ayo mumpung ini di haji, tempat yang benar-benar apa makbul, Bapak Ibu berkorban, nggak mandi sudah 3 hari, loh kan memang airnya nggak ada, mau gimana? Akhirnya ke belakang ikut ke hotel tetangga sebelah, jadi kenal, korbankan. Niatkan, ya Allah berarti pengorbanan ini saya serahkan kepadamu. Mohon maaf, orang merasa terzolimi, orang merasa tersinggung, itu berkorban untuk dirinya atau untuk Allah? Rugi, Ustadz, saya ngurus suami, nyuci bajunya, ngasih makan, anak-anak saya urus. Mereka nggak menghargai saya semua, itu berkorban untuk diri atau untuk Allah? Rugi, ngapain untuk jadi korbankan untuk Allah? Karena syarat masuk surga apa? 2, berkorban dan bersabar. Coba, surat 3 ayat 122. Jadi saya rubah lagi mindset mereka. Surat 3 ayat 142.
Ini sering kok ayatnya saya kasih. Silakan. Apabila kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ya, perhatikan syaratnya apa? padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu Padahal belum nyata orang yang berjihad. Berjihad itu apa? Berkorban jiwa dan raga hanya untuk Allah. Saya bilang mumpung sekarang Allah ngasih kesempatan kita berkorban kepada Allah, niatkan akhirnya buat Allah. Akhirnya Bapak Ibu yang tadinya emosi diem lagi. Iya ya Ustadz ya. Udah kita korbankan untuk Allah. Semakin tinggi pengorbanan kita, insya Allah semakin tinggi juga nilai di hadapan Allah. Akhirnya ya sudah, tidak ada yang rugi. Jadi hakikat haji itu dua yang saya tangkap. Berserah diri dan berkorban untuk Allah Bapak Ibu. Benar. Kan tadi saya bilang setiap omongan yang diucapkan, hati-hati ya, itu terjadi. Hari wukuf di Arafah Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah kan jam 12 kita udah nyampe sana. Pada maghrib kita mau, biasanya kan pakai bis ya. Ternyata bis nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk karena situasinya paling banyak waktu itu. Gimana Bu? Kita berkorban? Kita jalan saja dengan PD-nya saya. Ya, dari Arafah ke Musdalifah. Hitungan Google Map paling 3 jam 4 jam. Hitungan Google Map kalau jalan. Ya. Cuman saya lupa, ini kan yang jalan bukan anak muda semua. Akhirnya jalan sekilo berhenti. Jalan sekilo berhenti. Dari 4 jam sampai jadi 7-8 jam. Nyampe Musdalifah itu subuh. Ternyata setelah subuh gerbangnya pun ditutup. Akhirnya kita tidur di jalan-jalan itu. Ustadz berkorban, saya bilang. Tapi benar-benar jadi apa ya Pak ya? Jadi memang jadi akhirnya nikmat. Dan Allah benar-benar memberikan hidayahnya gitu. Karena hati itu ketenangan yang ngatur Allah SWT. Kita tetap tenang, tetap bahagia, merasa nggak ada beban tuh Pak. Tenang aja, tapi saya udah ngeliat situasi jamaah kan kasihan kan. Akhirnya saya diskusi sama TL-nya terus saya bilang, udah tolong apa? Harus pakai bis ini nggak kuat. Ya udah, akhirnya subuh dibuka Bapak Ibu. Baik, bis nanti dijemput. Alhamdulillah kan. Jadi nggak perlu ada lagi jalan Musdalifah ke Mina kan. Berarti pakai bis saja. Di mana parkirnya? Insya Allah di sebelah sana Ustaz tetang. Saya cek ternyata perjalanannya 4 kilo. Ini sih saya bilang jalan lagi. Tapi karena memang nggak bisa. Akhirnya yang pikir-pikir udah nggak kuat, jalan lagi dari Musdalifah untuk menuju bis 4 kilo. Ya, udah campur-campur Bapak Ibu. Tapi tetap Allah menguatkan. Memang luar biasanya ibadah itu gitu ya. Kalau memang niat kita sudah berserah diri kepada Allah, itu enak Bapak Ibu. 4 kilo jalan, alhamdulillah nemuin bisnya. Saya biasa buka Google Map, ini perjalanan 15 menit ke Mina. Kalau pakai bis kan, udah kita tidur semua tuh Bu. Pas sejam bangun, kok masih di sini? Sejam bangun, kok masih di sini? Ternyata stuck nggak jalan. Akhirnya hitungan 15 menit jadi 6 jam. Nyampe Mina. Udahlah, saya bilang kita ke hotel dulu aja sebelum lempar jumroh. Kita ke hotel dulu Pak, istirahat sebentar. Lalu kita berjalan. Tapi ingat, berkorban dan berserah diri, berkorban dan berserah diri kan? Nah, coba. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya tadi bahas tentang yakin terhadap doa kita ya. Udah berkorban berserah diri. Pas lempar jumroh, benar Bapak Ibu. Allah meminta pengorbanan. Handphone saya dan uang saya semua hilang. Nah. Dan itu ya hilang aja tuh. Saya cari itu gimana? Biasanya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu kehilangan sesuatu, mintanya apa sama Allah? Diganti kan? Nah, kalau saya enggak, ini pelajarannya Bapak Ibu ya. Makanya doa itu penting ya. Jadi pas handphone sama uang saya hilang semua, rumusnya kan waktu saya ajarkan selama ini, hanya doa orang yang ikhlas lah yang dikabulkan oleh Allah. Betul? Waktu saya pelajaran workshop pertama itu kan, saya minta kepada Allah, ya Allah tolong ikhlaskan hati saya. Itu saya mintanya.
Kenapa? Karena saya tahu kalau hati saya ikhlas, nanti saya berdoa pasti langsung dikabulkan. Jadi saya waktu itu cuma minta ikhlaskan hati saya ya Allah. Nah, Allah ngasih tahu nggak nanti kalau hati kita ikhlas atau tidak? Lah ini hati ini, kolbu ini buat apa? Ya buat tolak ukur Bapak Ibu ikhlas atau tidak kan? Makanya ada yang gelisah, ada yang yakin kan? Pas saya minta tolong diikhlaskan, lalu hati saya tuh kayak dibuat plong. Nah, setelah hati saya plong, saya langsung minta sama Allah. Apa yang pertama? Pas saya mau minta handphone baru, saya ingat anak saya yang paling besar handphonenya udah rusak. Saya ingat sebelum saya pergi haji, istri saya handphonenya hilang. Lalu saya ingat saya pun hilang, kan begitu kan? Berarti saya jadi minta berapa handphone yang tadinya hilang satu? Benar ini. Tapi harus ikhlas dulu ya. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong. Sekarang saya minta 3 handphone dan saya yakin Engkau pasti mengabulkan, apalagi ini tempat yang mustajab. Terus yang kedua, kan uang saya hilang semua Pak, habis semua. Memang mungkin di settingnya begitu kan. Ini kan masih ada 5 hari nih ya Allah. Terus kalau 5 hari saya nggak pegang uang, minimal buat ke Jakarta kan nggak punya uang. Saya langsung minta, ya Allah tolong cukupkan saya, bekal saya nanti kembali ke tanah air. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pokoknya saya berdoa. Terus di situ saya tidak ada keraguan. Saya yakin pasti Allah mengabulkan. Apa yang terjadi? Baru nyampe hotel, ya setelah lempar jumroh itu, langsung tambah saya bilang, Ustadz ini ada beberapa jamaah yang transfer Ustadz, mudah-mudahan cukup sampai pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, langsung dikabulkan. Jumat subuh saya pulang ke Indonesia, Sabtu siang handphone baru datang 3-3-nya ke rumah saya. Makanya saya bilang, ternyata doa kepada Allah itu kata kuncinya cuma satu, keyakinan. Ketika kita memang benar-benar minta kepada Allah, tapi hatinya harus apa dulu? Ikhlas kepada Allah. Jadi waktu itu saya minta ikhlas dulu memang. Tolong ikhlaskan hati saya kerasa tuh, oke ini udah plong, saya baru minta. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mengikuti SOP, tahu SOP? Standar Operational Procedure itu dalam Al-Quran, ternyata kalau kita mengikuti benar-benar apa yang Allah sampaikan, ya memang akan terjadi. Nah selama ini kan kadang-kadang hawa nafsu kita lebih dominan ketimbang kita mengikuti aturan-aturan di dalam Al-Quran. Ya, dan di situ tuh benar-benar jamaah ketika waktu saya ceritakan masalah doa itu Bu, mereka praktek dan dikabulkan juga semuanya. Ada yang anaknya belum punya jodoh, dia berdoa, tiba-tiba langsung di WhatsApp, jadi jodoh. Ada yang punya suatu kehajatan, pokoknya mereka praktek ngikutin, pokoknya ibu, pokoknya kalau sudah ikhlas ibu berdoa, ibu setelah ikhlas berdoa, dan itu benar-benar dikabulkan. Nah jadi pertanyaan saya gini, terus apa yang kita khawatirkan selama Allah masih mengabulkan doa kita? Kan masalah berat apapun kan tetap yang menyelesaikan Allah kan Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu mau seberat apapun masalah, tetap nanti yang menyelesaikan Allah dengan pertolongannya kan? Nah tinggal seyakin apa doa Bapak Ibu itu dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita merusak doa kita sendiri. Berdoa tapi masih khawatir lah, ngapain berdoa? Berdoa tapi niatnya bukan hanya menjalankan perintah Allah, tapi ingin dikabulkan. Padahal tugas kita tuh maksimal hanya sebatas berdoa. Paham ini Bapak Ibu semua? Ya, jadi jangan bertahun-tahun hidup tidak semakin yakin kepada Allah. Karena hidup yang benar itu harusnya semakin lama semakin yakin kepada Allah. Apa cirinya orang semakin yakin kepada Allah? Dia pasti punya ketenangan. Ya, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Kenapa? Ya apa yang ditakutkan? Kan Allah penguasa alam semesta dan isinya. Dan semua kejadian semua tetap atas peran Allah atau izin Allah dalam mengizinkan kejadian kan? Ya, jadi sekarang kita akan mulai membenahi siapa? Diri kita atau keadaan? Diri kita yang harus dibenahi. Ini breaknya jam berapa Mas? Jam 10 di 10. Oke, sebentar lagi ya. Jadi saya ulang ya. Jadi intinya waktu kejadian itu bonusnya dikabulkan. Tapi intinya bukan dikabulkannya ya. Intinya meluruskan niat dalam ibadah itu cuma 2 apa? Berserah diri dan berkorban kepada Allah. Logikanya kalau Bapak Ibu selalu niat berkorban kepada Allah, kira-kira ada nggak orang yang merasa terzolimi? Kalau memang niat kita berkorban untuk Allah, nggak ada. Orang terzolimi itu kan pasti berkorban hanya untuk dirinya sendiri kan, nggak akan jadi apa-apa Bapak Ibu.
Ya, saya ulang ya. Kalau kita berkorban hanya untuk diri kita sendiri, nggak akan jadi apa-apa. Berkorbanlah untuk Allah, niatkan semua untuk Allah, maka praktekkan. Insya Allah. Dan memang Bapak Ibu mau berkorban atau tidak pun, pasti Allah akan paksa. Pasti Allah akan paksa. Ya, jelas ini? Silahkan nanti dipraktekkan, silahkan nanti dibuktikan. Ya. Jadi yang pertama apa? Ketika Bapak Ibu berdoa, tenang dulu, ikhlaskan dulu kepada Allah. Niatkan saya berdoa hanya menjalankan perintah Allah saja. Titik. Tapi dengan keyakinan Allah pasti mengabulkan. Kalau belum dikabulkan, apa yang harus dilakukan? Bersabar. Karena salah satu syarat masuk surga adalah berkorban dan bersabar. Jadi semakin ibu bersabar, kesempatan ibu masuk surga semakin lebar, semakin panjang, semakin besar gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi kita tuh perlu nggak sih bersabar? Kita perlu nggak bersabar? Nah kalau perlu, kenapa anak nakal jadi emosi? Kan anak nakal tuh untuk sarana bersabar. Ya, jelas? Cuman kesabarannya harus diarahkan kepada Allah. Awas, jangan kepada diri. Kalau kepada diri nggak nyambung nanti. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi silakan Bapak Ibu berdoa apapun yang diinginkan, tapi satu, yakin Allah akan mengabulkan. Karena ketika begitu Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Jelas? Baik, kita break dulu aja ya. Baru kita masuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua ini adalah pada saat kita berdoa harus ingat